Oke, selamat berjumpa kembali dalam kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ya, teman-teman semuanya. Kita hari ini memasuki pada diskusi tentang pusat pertanggungjawaban terkait dengan pusat investasi ya. Pusat pertanggungjawaban dengan pusat investasi. Hal yang perlu diketahui teman-teman, apa sih sebenarnya pusat investasi itu? Nah, kalau kita berbicara tentang perusahaan, di setiap perusahaan itu ada fungsi atau bagian ya. Kita kembali lagi pada fungsi atau bagian. Maka yang disebut pusat investasi ya, pusat investasi tentunya akan dilihat kinerja manajemen ya di masing-masing bagiannya. Nah, ini sebenarnya hal yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Jadi misalnya di divisi produksi itu perusahaan telah melakukan investasi, berapa nilainya itulah. Kemudian tujuan dari penilaian pusat investasi, mengapa sih pusat investasi harus dinilai? Nah, ini yang penting juga teman-teman perlu ketahui bahwa setiap aktivitas di suatu organisasi atau fungsi atau bagian itu perlu diikuti dengan penilaian ya. Tujuannya ada untuk menyediakan evaluasi setiap proyek investasi. Karena tadi bagian produksi merupakan bagian dari proyek investasi juga. Bagian pemasaran juga begitu ya. Nah, kemudian menyediakan informasi untuk membuat keputusan ya, untuk membuat keputusan investasi. Ini dilakukan atau tidak? Misalnya nambah unit produksi, menambah jumlah produk. Ini perlu dilakukan atau tidak, maka akan dilihat investasinya berapa. Kemudian menjadi motivasi ya para manajer divisi atau bagian ya. Selalu memonitor aktiva atau kewajiban serta modal yang telah digunakan di masing-masing unit atau fungsi yang mereka bawahi atau mereka menjadi tanggung jawabnya. Ya, itu menjadi alat motivasi sebenarnya ya investasi itu. Kemudian untuk mengukur kinerja manajer pusat investasi berhasil atau tidak ya, teman-teman juga perlu tahu. Ternyata pusat investasi perlu diukur kinerjanya, ya, manajer bertanggung jawab. Oke ya, berikutnya adalah sebagai dasar pemberian insentif ya. Jadi memang manajer ketika berhasil di dalam pusat pertanggungjawabannya yang menjadi wewenangnya dalam hal ini diukur dengan investasinya, maka perlu mendapat insentif ya. Wajar ya yang berprestasi berikan insentif. Nah, yang paling kita ketahui misalnya dari elemen ya. Elemen investasi itu apa saja ya? Kas, ada piutang, ada persediaan, ada modal kerja, ada aktiva tetap. Oke, teman-teman mestinya masih ingat semua tentang kas itu bagaimana, tentang piutang bagaimana, sampai dengan aktiva tetap ya. Teman-teman harus tahu semua ya. Saya akan lanjutkan saja hal yang terkait dengan hal yang bersifat hubungan dengan investasi. Dasar penilaian dan pengukuran aktiva tetap seperti apa itu sudah dilakukan semuanya, yaitu sebagai tolak ukur untuk investasi ya. Nah, untuk investasi sendiri sebenarnya tolak ukurnya sederhana teman-teman ya. Kita tolak ukurnya sederhana. Ketika diukur atau dikatakan berhasil itu ukurannya apa? Nah, ini yang umum ya. Ini dipakai adalah ROI ya. Return on Investment atau untuk mengukur kinerjanya itu dari investasi di suatu unit itu berapa. Nah, misalnya ya, ROI-nya dicapai ya, diharapkan itu 20% per tahun ya. Nah, kinerja divisi dinilai baik jika ROI-nya tercapai 20%. Kalau kurang dari 20% gimana? Ya dinilai tidak baik atau tidak berhasil. Ya, tapi kalau lebih dia katakan baik, yang lebih inilah perlu diberi insentif. Kenapa 20%? Ya misalnya kenapa 20%? Karena ketika itu unit atau bagian menghasilkan return 20%, berarti bisa nanti untuk bisa menutup ke unit-unit yang lainnya. Karena ada di luar unit itu sendiri ada ukurannya juga gitu ya. Ini misalnya untuk pusat investasi seperti itu. ROI sangat umum dipakai di dalam mengukur kinerja. Nah, kita tahu semuanya ROI ya gampang saja ya. Ya laba bersih, laba kali penjualan dan investasi, ya. Laba penjualan dikalikan penjualan ya, dikalikan persentase. Itu akan didapat seperti itu. Kemudian keuntungan menggunakan ROI ya, teman-teman. Jadi kenapa pakai ROI? Tentunya ROI memiliki keuntungan atau keunggulan, yaitu pengukuran yang objektif berdasarkan data akuntansi. Catatan-catatan akuntansi itu, ya. Kemudian pengukuran yang komprehensif juga membutuhkan laporan keuangan secara termin dalam rasio ROI-nya ya. Jadi ROI itu dasarnya adalah laporan keuangan. Kemudian memungkinkan untuk pembandingan kinerja antar divisi ya, antara unit itu mungkin.
Juga mendorong keselarasan tujuan devisi dengan tujuan perusahaan karena menggunakan ROI. Yang menjadi catatan, ROI mudah dihitung ya teman-teman, mudah dihitung, mudah dipahami, sangat berarti dalam pengertian yang secara absolut atau mutlak. Karena apa? Ini menggunakan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan yang sudah terjadi di dalam periode yang lalu. Ini keuntungan menggunakan ROI. Apa ada yang lain? Ya mestinya jelas ada. Tetapi ya ROI juga itu ada kekurangan atau kelemahannya ya. Ya, kalau menggunakan ROI terlalu menyederhanakan masalah. Jadi semua karena diukur dengan uang atau dengan angka tadi itu terlalu menyederhanakan masalah itu kalau dalam keputusan manajemen. Maka ini juga menjadi kelemahan ROI ya. Karena hanya menggunakan rasio tunggal ya. ROI yang diharapkan dapat berbeda dengan divisi yang menggunakan prestasi yang sebanding mestinya. Terlalu mendasar pada laba akuntansi saja. Ya ini sebenarnya kelemahan-kelemahan di dalam menggunakan ROI. Jadi keunggulannya tadi basisnya basis data akuntansi, tapi di dalam setiap pengambilan keputusan manajemen dalam pengendalian manajemen harus selalu berdasarkan data kuantitatif atau akuntansi maupun data non akuntansi yang bersifat kualitatif. Nah, salah satunya adalah dengan residual income atau economic value added EVA. Ini juga menjadi alat ukur ya, yaitu merupakan laba yang dihitung dari selisih antara laba bersih dikurangi biaya modal. Ya, itu biasa juga. Tetapi ini jarang dipakai ya, jarang dipakai. Keuntungan EVA ya divisi dan investasinya sebanding dengan sasaran laba yang sama. Ya, kemudian mendorong manajer divisi untuk melakukan apa? Investasi yang dapat menghasilkan residual income ya. Nah, residual yang sebesar mungkin. Jadi ini tuntut ini harus ada sisa ya pendapatan yang besar. Kemudian EVA memiliki korelasi positif yang kuat terhadap perubahan nilai pasar ya. Ini kelebihan EVA. Tapi kelemahannya sulit menentukan biaya modal secara objektif lah ini tadi karena bukan angka kan ini. Nah, EVA jarang dipakai dalam praktek. EVA hanya mengukur salah satu keberhasilan tujuan bisnis saja ya. Jadi EVA laba bersih dikurangi beban modal, sederhana sekali juga. Ya, kalau ini dilakukan maka sebenarnya ada beberapa konsep di dalam perhitungan atau penilaian terhadap ROI. Ya, tindakan untuk meningkatkan EVA ya bisa saja meningkatkan ROI-nya. Kalau ROI-nya bagus ya EVA-nya bagus kan begitu. Ya, jadi ada beberapa hal kesimpulannya ketika kita membicarakan pusat investasi satu ya. Yang menjadi tujuan investasi apa, kemudian elemen investasi apa mulai dari kas sampai dengan aktiva tetap, kemudian alat ukur yang dipakai apa, bisa ROI, bisa EVA, tetapi yang lebih umum adalah ROI. Itulah teman-teman kita diskusi tentang pusat pertanggungjawaban yang menyangkut tentang pusat investasi. Untuk diskusi hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat selalu. Oke.